Halo, Ketua. Mama, orang udah mukul Maman. Aku pasti cari mereka. Ling, Mama cuma mau setelah Mama pergi bisa bareng sama kakek nenek, dikubur bersama. Mama mau terus sama mereka selamanya. Jangan. Mama pasti baik-baik aja. Mama pasti sembuh. Dengerin Mama. Papamu, walaupun dia nikah masuk keluarga Fu, tapi selama ini dia selalu setia sama Mama. Mama harap setelah Mama pergi, kamu bisa perlakukan dia baik juga. Papa, ada lahan di sana. Itu makam keluarga Fu. Nggak dijual. Bagian ini, kamu yang urus pemakaman Mama. Aku serahkan padamu. Setelah pemakaman, aku akan alihkan labang itu ke kamu. Tenang aja. Papa yang urus. Ketua, Tijan Wenjiang ini cuma suami numpang. Anda mau kasih cabang itu ke dia? Paman Liu. Maaf, Ketua. Ya, kebanyakan ngomong. Dia tetap papaku. Dia nikah masuk demi Mama. Bertahun-tahun dihina. Selama dia nggak macam-macam, enggak apa. Kalau Tijan Wenjiang pernah lakukan sesuatu yang khianati nyonya, Tiga 30 tahun akhirnya aku dapat tempat di meja ini. Lagi lihat apa, sayang? Serius banget. Nggak ada. Kamu tuh yang paling aku suka. Udah, Sayang, bentar lagi. Anniversary kita yang keempat. Mau kasih aku apa? Kamu mau apa? Aku mau itu bilang iya aja ya. Gelang ini punya perempuan itu. Ling Ling nggak pernah pakai juga. Nggak mungkin. Penting banget. Oke, aku janji. Ayo lagi. Tunggu. Bukannya kamu janji buat Bani dapat tempat di pemakamanmu? Itu anjing kita yang kita rawat 4 tahun. Nggak lupa kan? Udah beres. Aku beli tempat di Fushow Garden. Beneran. Yuk lanjut dulu. Siapa tuh? Biar aku angkat. Ling Ling, kenapa? Ayah, besok jam 11, waktu pemakamannya. Kontraknya udah aku suruh kirim ke sana. Dapat? Kenapa? Percaya ayah, tenang aja. Oh, terus besok ayah udah siapkan tim pemakaman. Pas kamu sampai, mereka bakal masuk bareng. Fushow Garden Blok 1. Itu tempat terbaik. Di pemakaman mereka. Jadi kamu udah pilih itu buat Bani. Dulu aku disembunyiin dariku. Hei, Asin air. Bawaan besok. Bantu aku kubur Bani. Pak Direktur, Chang Wenjiang ambil 3 juta lagi dari perusahaan. Dia cuma menentu keluarga Fu. Kenapa kasihnya kekuasaan sebesar itu? Cuman 3 juta kok. Biarin aja. Semoga dia nggak bikin masalah. Oh iya, pas pemakaman nanti. Suruh semua orang tunggu di luar. Aku mau pamit sama Mama sendirian. Hui Er, pacarmu itu baik banget sama kamu. Dia habis 3 juta buat Gucci abu anjingmu. Selamat ya duluan, jadi nyonya besar Lingseng. 3 juta mah kecil. Pacarnya Hui Er dapetin buat anjingnya. Lahan terbaik di pemakaman Fushow. Lokasi paling strategis. Katanya itu tanah leluhur klan besar. Sebanyak apapun uangnya, nggak bisa beli itu. Sekretaris Zhang, jam berapa sekarang?
Pak Direktur, jam 10:30. Setengah jam lagi waktu bagus. Pak Direktur, batu nisannya udah siap. Ikut saya. WR, iring-iringan ini. Pacarmu yang sewa ini juga kan mewah banget. Pasti mahal banget. Kalian semua, Suamiku yang sewa kalian kan? Hayo jalan. Jangan sampai lewat jam 11. Maaf Nona, bukan Anda yang pesan ini. WR, bukannya kamu bilang cuma kamu sendiri di sini hari ini? tentu saja pemakaman hari ini cuma petak satu. Siapa lagi? Tunggu. Aku telepon bosmu dulu. Sayang, pelayat di luar itu kamu yang atur. Mereka bilang apa? Katanya bukan buat aku. Pelayat di depan gerbang. Kenapa Ling Ling nggak bawa masuk? Sayang. Bentar, aku telepon dulu. Halo, Ling Ling. Pelayat yang papa siapin buat kamu. Kenapa nggak dibawa? Papa, orangnya terlalu banyak. Aku mau pamitan sama mama sendiri. Oke, terserah kamu. Pelayatnya, kalau Ling Ling nggak butuh, kasih ke Huyer aja. Harusnya bisa. Baik Pak Chen, maaf Nona Bai. Ayo pergi. Udah bayar mahal buat nyewa kalian. Udah bisa bedain siapa-siapa. Maaf Nona, ini nggak dijual. Nggak dijual. Lihat ini deh. Kahuling satu Fusho. Tapi udahlah, dia udah deal. Aku nggak mau ikut campur. Maaf, silakan. WR, pacar kamu tuh beli kafling ini buat anjing kamu. Dan ini bahkan nggak dijual loh. Jadi artinya kamu pemilik pertama di sini. WR, pacar kamu hebat banget ya. Iri banget kamu punya pacar sehebat itu. Mau gimana lagi? Suamiku tuh sayang banget sama aku. WR, itu bukannya kafling kamu. Ada orang lain kubur di sana. Siapa tuh? Ngambil makam aku. Itu dia sih. Kenapa mereka? Gimana masuknya? Gimana kita masuk? Harusnya gue yang nanya itu ke lo. Fuling Ling. Waktu kuliah dulu, lo tiap hari naik mobil mewah, bawa tas branded. Apa? Om itu udah buang lo. Sekarang lo nyolong kuburan juga. Nyolong? Gua nggak tahu gimana lo masuk. Tapi hari ini pemakaman ibu gua. Gua nggak mau ribut sama lo. Kalau lo nggak pergi sekarang, gua panggil satpam. Panggil satpam? Lo siapa berani manggil mereka? Kuburan ini dibeli pacar gua. Harusnya gua yang manggil satpam. Masih barang lo dan pergi. Ya, Fuling Ling. Lo nyolong kuburan orang dan santai aja gitu. Lo bener-bener nggak tahu malu. Lo pacar lo yang beli ini, lo tahu nggak kuburan ini nggak dijual bebas? Ya tau lah. Ini emang nggak dijual ke umum. Tapi Fuling Ling, Lihat ini deh. Direktur. kontraknya asli. Ini beneran kontrak pemakaman. Gimana mereka dapat ini? Udah lihat jelas? Mau apa sekarang, hah? Bilang aja lo nggak mampu beli kuburan. Ngapain nyolong punya orang? Kalau ibu lo tahu, lo nyolong kuburan anjing buat dia pasti nggak tenang di kuburnya. Fuling Ling. Ini 30 juta. Anggap aja duit buat kuburan ibu lo. Ambil dan pergi. Gua nggak tahu lo nyolong kontrak ini dari mana. Tapi kalau lo nggak jelasin, gua panggil polisi. Pacar gua kaya raya. Cuma kuburan kecil. Kenapa dicuri? Betul. Pacar si Hui itu CEO grup Dingseng, pengelola pemakaman. Apa tadi? Pacarnya CEO grup Dingseng. Iya betul. Aku sekarang cepat sana, ambil barangmu dan pergi. Kalau Hui bilang ke pacarnya soal ini, kamu nggak bakal selamat. Jiang Chen. Ya aku mau diam-diam aja. nggak mau orang tahu Soal aku dan pacarku. tapi ya Ada orang yang nggak tahu diri. Aneh banget ganggu aku. Lihat Guci ini.
Suamiku habis 3 juta buat beli ini. Ketua, Chen Wenqiang ambil lagi 3 juta. Dan iring-iringan pemakaman di belakangku. Ini yang terbaik. Tim pemakaman terbaik. Ketua, orang-orang ini Chen Wenqiang yang pesan mereka. Tim pemakaman itu. Ya beneran. Enggak. Pasti ada salah paham. Salah paham? Kalau gitu lihat ini. Ini harganya 300 juta. Gelang giok hijau imperial. Ling. Nenek kasih ini ke ibu. Dan sekarang kamu udah besar, siap menikah. Ibu kasih ke kamu. Retakan ini dulu nenekmu nggak izinin ayah masuk. Ibu lempar karena marah. Kalau dipikir sekarang, ibu benar soal ayahmu. Ma, aku nggak mau nikah. Aku mau sama mama selamanya. Dasar anak bodoh. Gelang ini dapat dari mana? Maksudnya apa? Kamu tuh ya? Udah dibilang, suamiku yang kasih. Nggak mungkin, ini bukan gelangmu. Maksudnya apa? Fu Lingling. Sekarang kamu mau gelang Bai Huyan juga. Ada orang yang nggak tahu malu banget. Kamu nggak punya, jadi nyuri punya orang lain. Pak Ketua. Bai Huyan, katanya kan Chen Wenqiang itu pacarmu. Itu pacarmu? Iya. Terus, Buktiin. telepon dia. Coba hubungi dia. Telepon dia. Fu Lingling. Pikir 2 kali deh. Pacarku. Didukung keluarga Fu. Kamu tahu kan mereka sebesar apa? Kan, kalau kamu telepon, kamu bakal tamat di Jiangcheng selamanya. Ayo, telepon. Oke. Mau mati ya? Aku kasih. Ada apa sayang? Bukannya lagi kubur, Bani? Sayang, ada yang ngebully aku. Apa? Siapa berani bully kamu? Aku bawa senior ke Burbani. Kita buru-buru dapat slot jam 11. Tapi teman palsuku dari kuliah ngambil dari kita. Dia ngotot, dia beli lahan ini buat ibunya. Maksudmu? Cewek dari kuliah itu yang udah suka beli tas palsu dan nyontek proyek skripsimu. Beneran suara ayah. Iya, sayang. Kamu kali ini bukannya punyamu, ini wilayahmu kan. Kasih pelajaran buat aku. Sayang, kasih dia teleponnya. Biar aku bicara. Halo, aku CEO Dingseng Group, Chen Wenqiang. PR cerita soal kamu. Katanya waktu kuliah kamu jadi cewek simpanan. Punya om-om, suka nyuri. Itu kamu kan? Gadis kecil. Waktu masih kuliah, wajar sih pengen tampil kaya. Tapi sekarang udah kerja, masih nggak bisa baca situasi. Ngambil yang bukan punya kamu bakal nyesel. Kamu tahu kan makam itu penting banget, iya kan? Aku kasih kesempatan terakhir. Bawa barang kamu dan pergi. Pergi sekarang. Atau kalau aku datang sendiri, urusannya nggak bakal sesimpel ini. Chen Wenqiang, tanpa keluarga Fu, kamu bukan siapa-siapa. Kamu ambil uang keluarga Fu dan hianati mama. Kasih makamnya ke anjing itu. Dan sekarang kamu pakai nama Fu buat backing selingkuhanmu. Oh gitu. Pak Chen mau datang sendiri? Bagus banget. Aku mau lihat. Nanti kamu masih berani maksa aku nyerahin makamnya. Fu Lingling, kamu gila ya? Dia itu CEO Dingseng Group. Berani banget ngomong gitu sama dia. Gadis kecil, kamu udah mati tapi nggak sadar. Masih so jagoan, ha? Oke. Tunggu aku. Aku datang sekarang. Chen Wenqiang, kalau kamu sampai sini, lihat gimana kamu jelasin. Hei, cewekku lagi dalam masalah. Usir mereka sekarang. Gue OTW. Fu Lingling. Karena kita dulu sahabat waktu kuliah. Gue kasih satu kesempatan. Berlutut dan minta maaf, baru gue lepasin. Gimana? Jangan sok Bai Huyan. Kalau Chen Wenqiang datang, lihat aja siapa yang memohon. Gue tunggu lo memohon ke gue. Lu. Huyan. Lo. Fu Lingling, berani lo nampar gue. Lo mati. Udah balik ke pemiliknya. Fu Lingling. Lo nampar gue dan nyuri gelang gue. Kalau cowok gue datang, lo mati. Gue tunggu. Lo. Hei, ngapain nunggu? Lihat gue dibully aja. Betul udah, wajah lo mahal. Cuman buat diam aja. Pacar gue, CEO Dingseng Group. Coba aja. Gua bunuh kalian. Di sini. Lepasin gue. Ketua.
Apa ini? Kita panggil polisi. Ini ilegal. Ilegal. Jang, pacar gue itu hukumnya ketua Fulingling. Waktu di sekolah dulu, lo suka banget ngajak gue. Pasti lo nggak nyangka ini bakal terjadi. Gue udah pengen pukul lo. Bai Huyar. Waktu kuliah dulu, gue tulus sama lo. Apa yang gue punya, lo juga punya. Dan ini balasan lo ke gue. Kita berdua sama-sama dari bawah. Kenapa lo bisa pakai muka itu buat dapetin cowok kaya? Tiap hari pakai barang branded dan mewah. Dan gue selalu jadi bayangan. Tapi makasih sama lo. Rebutan tanah ini sama gue. Kalau enggak, gue nggak bakal bisa balas dendam. Intinya, lo cuma menyedihkan. Kalian semua stop. Ini makam. Ngapain kamu? Suamiku yang suruh kamu buat bantu aku kah? Usir 2 orang ini sama abu-ibunya juga. Singkirin mereka. Dong. Kamu ngapain sih? Nggak denger, Hui ngomong apa? Usir 2 orang ini Sama barangnya, usir mereka. Betul itu. Siapa yang biarin masuk? Jaga kerjaan lo, bro. Maaf. Saya nggak bisa turuti perintah Anda. Apa katamu? Aku kesini sama suamiku. Kocek lahan. Kamu udah pernah sapa aku. Bahkan staf di sini aja tahu. Dan Wen Qiang selingkuh. Teman aku sama mama yang nggak tahu. Kalau kamu nggak usir mereka, sekarang juga. Aku suruh suamiku pecat kamu. Kenapa usir kami? Kami yang pesan duluan. Kamu tiba-tiba masuk dan rebut lahan makam kami. Sekarang mau usir kami. Kalian pesan makam ini. Aku bilang sekali lagi. Makam ini dibeli pacarku. Buat bani kita. Maaf tapi lahan makam ini udah dibeli sama ibu ini. Udah terjual. Silakan pergi. Apa? Tolong pergi sekarang. Bapak beneran salah? Terus kenapa kalau mereka beli tempat ini punya pacarku? Aku bisa ambil tanah mana aja yang aku mau. Kamu bela mereka? Lihat aja. Aku telepon pacarku. Biar kalian semua dipecat. Silakan. Kita lihat seberapa kuat Chen Wen Qiang buat pecat semua orang sini. Oke, tunggu aja. Kenapa sayang? Kamu yang kirim satpam itu? Iya. Kamu bilang temanmu, aku bully kamu. Aku lagi sibuk sekarang. Jadi aku kirim mereka buat bantu kamu. Gimana hasilnya? Temanmu itu udah pergi belum? Bantu apaan? Orang-orangmu. Malah bela cewek sialan itu. Mereka malah lawan aku. Cewek itu bahkan bilang, meski kamu sendiri yang datang, dia nggak takut. Apa? Gila. Pakai sekarang. Halo, ini Chen Wen Qiang. Kamu punya 10 detik buat usir mereka. Atau jabatan kalianmu amat sudah. Pak Chen, Bapak tahu nggak siapa yang mau Bapak usir? Tentu aku tahu. Kamu pikir perlu kasih tahu aku? Siapa suruh kamu langgar perintahku? Sekarang juga usir mereka dari sana. Maaf Pak, yang harus pergi adalah Nona Bai. Saya nggak bisa turuti. Sayang, kamu dengar? Si penjaga kuburan ini, dia berani lawan kamu. Dia tuh gak hormat sama kamu. Aneh banget sih. Biasanya manajer kuburan itu, kalau lihat aku, jilat banget. Kenapa hari ini dia nggak mau nurut perintahku? Oke, sayang. Tenang aja. Aku kesana sekarang. Satpam yang berani ganggu kamu. Aku pecat semua. Bagus, aku tunggu. Kalian semua dengar kan? Sebelum pacarku datang. Pikir cepat. Gimana ngatasin ini? Nona Bai ada lahan lain di sini. Lahan ini, nyonya ini udah beli. Gimana? Saya tunjukin tempat bagus lain. Kenapa harus? Terus kenapa kalau udah dibeli? Terus kenapa? Pacarku punya seluruh pemakaman ini. Nggak mau jual ke dia sekarang. Ada masalah? Aku mau lahan yang ini. Betul loh. Kenapa kami harus pergi? Pemakaman ini punya pacarnya Hui Er. Terus kenapa kalau udah dijual? Dia bisa ambil balik kapan aja. Dia nyonya besar pemakaman ini. Betul. Kamu cuma karyawan kecil. Bukannya bela nyonya bosmu. Malah bela orang luar. Nona, kalian belum nikah kan? Terus kenapa kalau belum? Pacarku bilang beberapa hari lalu. Bulan depan. Kita daftar nikah. Beberapa hari lalu? Bukannya waktu itu Mama baru meninggal. Jadi setelah Mama meninggal, Chen Wen Qiang nggak sabar bahwa selingkuhannya masuk keluarga. Tapi aku dengar Chen Wen Qiang udah nikah. Kamu udah lama sama dia. Belum nikah juga. Pernah kepikiran nggak? Kamu itu pelakor. Apa? Pelakor? Dia tadi sombong banget.
Aku kira dia istri sah. Kenapa? Cuma simpanan doang. Ngomong apa sih? Dengar aku. Kita udah 4 tahun bareng. Aku pasti tahu kalau dia nikah. Betul. Jangan asal ngomong. WR kita nggak mungkin pelakor. Kamu pasti udah biasa jadi perebut suami orang. Ketemu di mana-mana. Pengawal Pak Chen ada di sini. Dia udah nikah. Tanya aja dia. Ya, pulang dong. Pak Chen udah nikah. Pak Chen itu udah nikah, punya anak juga. Apa? Ya ampun, dia itu selingkuhannya. Tadi dia sok banget. Ternyata dia jalan beneran. Kamu bohong? Enggak kok. Gua ngerti. Lu tidur sama dia kan? Jadi lu ngarang cerita ini buat jebak gua dan klaim makam yang gua beli punya Jalang ini. Pantasan lu bisa masuk masa ke pemakaman buat curi makam. Jadi lu tidur sama manajer pemakaman. Gua tahu pacar gua nikah apa enggak? Masa gua nggak tahu? Nggak perlu lu bilang Fuling Ling. Lu masih sama kayak waktu kuliah. Lu bakal lakuin apapun buat dapetin yang lu mau. Fuling Ling. Dasar Jalang lu. Sama manajer juga, serius. Lihat diri lu. Lu murahan banget. Kok bisa lu bohong? Makam ini dibeli sama nyonya ini. Pak Ketua, udah hampir waktunya mulai pemakaman. Abaikan mereka. Lu gila. Berhenti. Makam ini kalau gua nggak bisa pakai. Ganteng boleh. Kalau aku nggak bisa pakai. Enggak, udah nggak ada yang boleh. Kasih aku abunya. Kamu mau ini? Kalau gitu nggak akan ku kasih. Gimana abunya? Sekarang ada di tanganku. Jaga mulutmu, sopan sedikit. Bai Hui Er. Kalau abu di tanganmu itu sampai rusak sedikit aja. Aku nggak bakal biarkan kamu keluar hidup-hidup dari sini. Wah, mulutmu besar juga ya. Oke, kalau kamu bilang gitu, sekarang aku makin penasaran. Gimana caranya kamu mau bunuh aku? Lihat dirimu pengecut. Jalan kamu terbang di atas sana. Nggak enak kan? Pak Chen, Mana lagakmu sekarang? Gimana kalau aku keluarkan ibumu? Buat hirup udara? Bai Hui Er, aku bilang sekali lagi. Kasih aku abunya. Kamu mau? Kalau gitu mohon dong. Mohon aku. Mohon aku. Ups, maaf. Tanganku kelepasan. Fuling Ling, kamu pukul aku. Kamu pikir aku nggak suruh pacarku Bunuh kamu. silakan. Kalau dia datang, akan kubuat dia menyusul ibuku mati. Siapa yang berani kubur orang-orang itu? Sayang. Kamu harus bantu aku. Siapa yang berani sentuh milikku? Lihat siapa yang berani macam-macam sama orang gua. Jadi lo orangnya yang Hui Er bilang. Siapa yang kasih lo nyali? Buat nindas orang gua. Chen Wenqian, lo akhirnya datang. Tua, kita lewat waktunya. Bersihin nisan dulu. Pilih waktu baru. Gua taruh abu mama. Awasi orang-orang ini, jangan ada yang kabur. Terus, sebelum Chen nikah masuk, dia tanda tangan perjanjian. Kalau dia selingkuh, dia bakal bayar mahal. Tahan Chen buat gue. Cari bukti dia selingkuh. Gue bakal buat dia bayar. Buat ini. Sayang, akhirnya kamu datang. Mereka curi makam Bani dan pulang. Baik, Pak Chen. Kita dari kecil nggak pernah diperlakukan gini. Kamu harus bela dia. Lo tahu gua siapa? Berani banget lo nindas orang gua. Lo mau cari mati ya? Lati, lo yang cari masalah sendiri. Buka mata lo lebar-lebar. Ini di mana? Ini makam keluarga Fu. aku buru-buru ke sini. Nggak sadar, itu makam keluarga Fu. Bilang sekarang, makam mana yang diambil? Kamu nyakitin aku. Bicara. Taman Fusho nomor 1.
show nomor 1. Itu makam yang kamu beli buat aku. Aku di kantor. Lihat kontraknya. Selesai. Semuanya hancur. Kenapa sayang? Diam. Ini salahmu. Kamu nggak berguna. Kamu hancurin semuanya. Kenapa kamu pukul aku? Kamu bela si palsu itu. Apaan? Waris palsu. Udah aku bilang kan. Itu dia yang ambil makamnya. Teman palsu dari kampus. Pewaris palsu. Kamu juga bela dia. Waktu Ling masih sekolah, Fusindan jagain dia terus. Mobil mewah jemput dia. Bahkan gelas sikat gigi dibuat khusus. Keluarga Fu nggak pernah tutupin status Ling. Dia nggak mungkin dianggap palsu. Bisa jadi yang rebut makam dari Huyer, bukan Ling. Kamu yang ambil lahan makam ini? Chen Wenqiang belum ketemu ketua. Tapi ragu kayak Bai Huyer nyolong makam. Ketua belum balik. Ulur waktu dulu. Cari bukti dia selingkuh. Ini aku. Apa? Kayaknya Ling belum tahu soal ini. Sebelum Ling tahu, kita bersihin aja nisannya. Huyer, maaf ya, aku salah sangka. Cepetan dong, usir mereka. Aku pergi dulu. Aku berbanding sekarang gara-gara mereka. Aku kelewatan jam bagus. Bani pasti sedih banget. Oke, aku usir dia. Jangan marah. Tahu nggak aku ini siapa? Berani ganggu orang-orangku, ngambil barangmu, terus pergi dari sini. Jangan paksa aku turun tangan. Turun tangan. Chen Wenqiang, kamu nggak ingat aku? Kita ketemu di Fu Corporation, kantor pusat. Ling, ayah butuh kamu. Kamu asisten Ling kan? Ngapain di sini? Kenapa kamu di sini? Mana Ling? Nyonya udah meninggal. Ketua kirim saya untuk melayat. Nggak nyangka lihat ini. Bilang aja, perlu kasih tahu ketua. Silakan. Mau berapa? Buat kemasi barang dan pergi. Dan tutup mulutmu soal semua ini. Kamu nyogok aku. Kalau mbak aku nggak mau uang. Jangan cari masalah. Siapa yang dekat sama keluarga Fu? Kamu harusnya tahu. Kalau kamu bongkar ini ke semua orang, siapa yang bakal mati? Susah ditebak kan? Biar ku ingatkan sesuatu. Aku yang urus pemakaman ini. Kamera juga punya aku. Siapa yang siram batu nisan? Aku yang tentukan. Kamu ancam aku? Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Butuh berapa? Buat pergi. Suamiku udah kasih muka ke kamu. Jangan bodoh. Ambil uangnya dan pergi. Kamu curi makam nanti bayar. Uang gratis dari langit kayak gini, ambil aja. Serius? Sayang, yang aku mau, Pak Chen nggak sanggup. Kamu pikir kamu siapa? Pak Chen pimpin Ding Seng Group. Sebut harganya. Nggak bisa disingkirin ya. Pengira itu sebelum mati, kasih aku kartu. Bilang kalau butuh uang, boleh pakai. Pasti banyak isinya. Oke, kalau kamu pergi, berapapun boleh. Sebut harganya. Berapapun boleh. Pak Chen baik banget sama pacarmu ya. Paman, Mama masih punya kartu yang aktif. Tolong batalin buat aku. Jangan sampai spacer keluar dari kartu itu. Ling, yang bunuh mamamu, udah ketemu. Siapa? Pak Fu, kartunya udah dibatalin. Aku segera ke sana, nanti aku ceritain. Oh iya, soal Minggrang Group, udah dipikirin belum? Dulu Paman dapat bisnis nenek. Mama dapat keluarga Fu. Paman gak nikah, gak punya anak. Jadi dia jadiin aku warisnya. Aku rencana setelah dapat Mingran, aku ikutin wasiat Mama. Kasih Fu ke Chen Wenqiang. Tapi gak nyangka. Paman, nanti aku pikirin. Sekarang ada hal lebih penting. Cerita nanti ya. Lanjut. Asal kamu pergi, uang bukan masalah. Mau berapa? 50 juta. Kasih gue 50 juta. Gue pergi. Deal? 50 juta? Lo gila? Lo cukup buat beli nyawa lo. Oke, gue setuju. Ambil barang-barang lo, terus pergi. Dan tutup mulut soal ini. Deal. Pak Chen, Hanto sambil. Apa? Jangan bilang lo lagi bokek. Kenapa sayang? Pasti masalah bang. Aku telepon. Ling, Mama ninggalin kartu buat papa sebelum meninggal. Sekarang papa nggak bisa tarik uang. Kamu yang urus semua barang mama. Tanya bang buat papa, ada apa sih?
Kemarin udah di kantor pusat, Papa pindahin 3 juta. Sekarang mau ambil uang dari kartu Mama juga. Buat apa semua uang ini? Papa lagi simpan selingkuhan. Mana mungkin aku hianatin mamamu? Aku punya proyek baru sekarang, butuh banyak uang. Lagian, mamamu selalu pengen aku sukses dan dihormati keluarga Fu. Ini caraku. Ini dengan pakainya. Ling, tolong minta Bang buat cairkan rekeningnya. Kartu bank itu aku yang bukuin. Apa? Ayah. Bukannya ini ujian yang lebih bagus buat kemampuan ayah? Ling, dengerin aku. Sekarang, Ling. Kenapa sayang? Bang bilang apa? WR, tenang aja. Pacian pimpin Dingseng Group. Bang pasti segera kirim. Cuma 50 juta kok. Segera 50 juta itu. Seumur hidup lo gak bakal lihat. Chen Wenqiang, semua yang lo punya sekarang, semua dari keluarga Fu. Lo cuma menaruh istri lo dan anak lo. Cunang gak berguna. 50 juta, dia bahkan gak bisa keluarin 100 ribu. Apa? Ian ngomong apa? Suami masuk rumah? Kamu punya istri? Bukannya kamu bilang cuma cinta aku. WR, biar aku jelaskan. Dian, aku emang suami masuk rumah. Tapi perempuan itu gak ada artinya buatku. Aku nikahi dia demi uang. Lagian, lihat nenek sihir itu bikin aku mual. Kamu nggak tahu, waktu dia mati, aku senang banget. Ma, aku nggak usah nunggu. Papa nggak pulang malam ini. Aku bicara sama dia, suruh dia pulang cepet. Jangan, gak usah. Papamu nikah masuk keluarga Fu. Dia udah susah banget. Sekarang dia kerja keras, biar gak ada yang remehkan dia. Lembur tiap malam. Jangan salahkan dia. Tidur sana sekarang. Udah malam, Mama nunggu sebentar. Kalau papa mau pulang, gak ada yang anak gak bangun. Dia pasti merasa bersalah. Sana pergi. Kalau dipikir sekarang, semua malam dia nggak pulang itu. Dia sama selingkuhannya. Serius? Ya iyalah beneran. Dari awal, aku cuma cinta kamu. Mana mungkin aku cinta nenek tua itu? Oke. Aku percaya kamu. Aku paling cinta kamu. Chen Wenqiang, semua yang kamu punya, keluarga Fu yang kasih semua. Berani kamu ngomong kayak gitu. Kenapa nggak boleh ngomong kalau bukan demi uang? Aku nggak bakal nikahi dia atau merendah di kaki keluarga Fu. Teh anjing, jadi suami numpang. Kalian bilang dia baik sama aku. Baiknya dia gimana? 30 tahun di keluarga Fu. Nggak pernah biarkan aku pegang. Bisnis utama. Akan nikahan kita dia semua. Dia yang atur semuanya. Itu bukan karena dia remehkan aku. Karena aku nggak punya uang. Mama korbankan banyak buat kamu. Kok kamu bisa mikir gitu? Ling. Semua yang Mama lakukan, di matamu cuma pukulan. Buat egomu. Sayang, kamu kenal dia? Dia nyuri makamku. Kasih dia pelajaran. Apa? Bukannya dia yang nyuri? Chen Wenqiang, kalau Makun nggak gini, gimana caranya biar kamu ngaku? Biar kamu ngaku, kalau kamu selingkuh. Ling. Biar papa jelaskan. Jangan sentuh aku. Kamu menjijikan. Kamu cari selingkuhan semudah anakmu sendiri. Dan menghina istrimu yang udah mati. Nggak merasa kamu itu binatang? Gimana bisa kamu ngomong gitu sama ayahmu? Siapa kamu? Ngomong sama cowokku? Apa yang kami? Bukan urusanmu. Sayang, ngapain ladani dia? Dia nyuri lahan makamku. Suruh orang hajar dia. Apa Chen? Kamu nggak tahu betapa sombongnya dia? Dia bilang dia nggak takut sama kamu. Cewek murahan yang nggak tahu apa-apa kayak dia. Harus dikasih pelajaran keras. Biar dia tahu siapa yang boleh dilawan dan siapa yang nggak boleh. Mereka mau kamu hukum aku. Pak Chen, mau hukum aku demi simpananmu. Sayang, kenapa nggak usir aja? 2 jalang ini. Kamu lupa, dia baru mukul aku. Lihat, cewek ini mukul aku. Diam. Sayang, kamu mukul aku? Kenapa? Soalnya, dia takut 30 tahun jadi menantu tinggal, semua sia-sia. Tutup mulut lo, urusan kami. Bukan urusan lo. Betul. Pak Chen itu CEO Dingseng Group. Jaga omongan lo. Perlu cari mati ya. Kalian semua diam. Sayang, aku tadi bela kamu loh. Kok kamu malah bela jalang ini? Diam kalian semua. Ling, ayah salah. Ayah janji nggak akan ulang lagi. Jadi ayah sadar salah. Kukira ayah nggak sadar. Tapi kalau ayah sadar, kenapa ayah cari simpanan? Kenapa makam Mama dikasih ke anjing? Ayah nggak tahu. Makam itu penting banget. Fu Ling. Anak Anda? Ya, aku anaknya. Anak kandungnya. Ling. Ayah beneran nggak tahu. Dia ambil makam mamamu. Ayah nggak bakal izinin kalau tahu. Maafin ayah sekali ini aja ya. Sekali aja. Jangan minta maaf ke aku.
Bukan aku yang paling disakiti. Tapi Mama, Mama kasih segalanya buat ayah. Tapi ayah lakuin semua hal menjijikan ini. Gimana ayah bisa hadapi dia? Ayah tahu ayah salah. Ayah ke makam mamamu sekarang. Minta maaf. Ayah nak akan minta maaf ke dia. Bisakah kita lupakan ini? Lupakan ini? Aku nggak bisa maafin ayah buat mama. Kecuali ayah hidupkan mama lagi. Dan dia sendiri maafin ayah. Kalau enggak, masalah ini belum selesai. Fu Lingling. Aku ayahmu. Kenapa kamu anggap aku musuh? Aku tuh udah minta maaf. Mau apa lagi? Ibumu udah meninggal. Salah hal yang lain? Nggak bisa. Kita ini cukup. Berhenti. Aku suruh Hui Er minta maaf. Udah selesai kan? Selesai? Dia kasih makam itu ke anjing. Hancurin makam ibu. Tunda pemakaman. Masalah sebesar itu. Kamu bilang selesai gitu aja? Gitu aja? Chen Wenqiang, nggak punya malu ya? Aku ini ayahmu? Berani ngomong gitu sama aku? Emang kamu pantas? Kamu bilang setelah ibu meninggal, baru ketemu dia. Tapi Bai Huya bilang, kalian udah ke 4 tahun bareng. Jawab, kapan kalian berdua jadian? Berani bilang enggak selingkuh. apa yang mau ditutupi? Hui Er. Kita jadian 20 Oktober. Sama-sama. Apa? Mau rayakan 20 Oktober, 4 tahun lalu. Nggak apa-apa. Baik-baik aja. Panggil ayah, cepat. Hari mama keguguran. Kamu selingkuh. Chen Wenqiang. Kamu brengsek. Terus kenapa? Keguguran? Itu salah ibumu yang lemah. Apa hubungannya sama cowokku? Yang nggak dicintai itu pelakor. Ibumu. Yang pelakor sebenarnya. Fu Lingling. Kamu pukul aku lagi. Aku salah? Ibumu. Itu pelakor. Oke. Kalau kamu nggak mau tobat, masuk penjara aja. Masuk properti orang tanpa izin. Merusak barang orang. 10 tahun buat kalian semua. Panggil polisi. 10 tahun? Hui Er, aku nggak mau masuk penjara. Aku ya tolong aku. Aku juga nggak mau. Sayang tolong aku. Aku nggak mau masuk penjara. Aku nggak sengaja. Aku nggak tahu itu makam ibunya. Kecelakaan itu, kamu udah bantu aku kan? Kamu bantu aku lagi, ya? Kecelakaan? Kecelakaan apa? Fu Lingling, ini cuma masalah kecil. Kenapa harus panggil polisi? Hui Er itu pacarku. Dia tetap ibu tirimu tahu. Kamu mau masukin ibu tiri ke penjara? Nggak sopan banget, tahu nggak? Kamu mau aku panggil dia ibu tiri? Chen Wenqiang, berani banget kamu ngomong gitu. Lihat kamu. Selalu sikap yang sama. Selalu nada bicara yang sama. Aku ini ayahmu. Itu cara mau ngomong sama aku? Kamu sama kayak ibumu. Kalian berdua meremehkan aku. Aku selingkuh. Kalian berdua yang bikin aku gini. Kamu bilang aku sama mama bikin kamu selingkuh? Tahu aku sama mama. Beneran meremehkan kamu? Kenapa kami kasih cabang ginseng? Buat kamu kelola? Aku kerja keras buat keluarga Fu. Tunduk selama 30 tahun. Semua itu hasil jerih payahku. Kalau kamu masih hormat sama ayahmu. Kalau aku masih ayahmu, jangan perlakukan Hui kayak gini. Hui itu pacarku. Kamu perlakukan pacar ayahmu. Kamu nggak sadar apa yang udah kamu lakuin. Ya, Fu Lingling. Kenapa aku harus takut sama kamu? Aku ini yang lebih tua. Calon ibu tirimu. Gimana kalau kamu panggil aku mama dulu? Biar terbiasa. Kamu Fu Lingling. Aku ini lebih tua. Aku lagi minta maaf nih. Aku udah tunduk bertahun-tahun. Belum cukup. Bilang, Onyak harus kita bangun. Buat ampuni Hui. Ampuni Bai Huya. Oke, lepas semua yang kamu dapat dari keluarga Fu. Terus bawa mereka semua. Berlutut di makam mama berhari-hari. Akui semua dosa kalian di sana. Bisa enggak? Cuma bersihin makam doang. Apa sih masalahnya? Abunya aman kok. Buru-buru amat. Kenapa harus kasih semua ke kamu? Begini caranya. Kamu perlakuin ayah sendiri. Lagian, ibumu yang kasih ini ke aku. Kamu siapa mau ambil? apa tuh? Usah-usah jangan ikut campur, nak. Aku cuma lempar abu ibumu. Saudara. Nggak terjadi apa-apa. Bagian, aku cuma regangin tulangnya dikit. Kalau ibumu, pasti berterima kasih. Bilang lagi. Apa? Mau pukul aku? Aku yang urus. Ayahmu buat dia. Harusnya kamu berterima kasih. Sikap macam apa? Betul. Fu Lingling. Mereka semua orang tua kamu. Kamu nggak tahu apa itu hormat. Kamu biarin mereka hina aku kayak gini. Hina mama. Kamu emang pantas. Kalau kamu bicara baik-baik, hormat sama ayah. Apa mereka bakal ngomong gitu? Dan aku kasih tahu ya. Jangan ancam aku pakai keluarga Fu. Ibumu udah mati. Kakek nenekmu juga udah mati. Gak ada anak gak nembelain kamu lagi. Dan semua barang ini, ibumu yang kasih ke aku. Jangan harap. Jangan harap. Chen Wenqiang, puluhan tahun ini di rumahku terlalu enak ya. Sampai lupa. Waktu kamu nikah masuk, apa yang kamu janjiin? Ayah, aku dan Wenqiang beneran saling cinta. Dia nggak kayak yang ayah pikir. Cinta sejati? Kamu bisa sumpah seumur hidupmu. Kamu bakal setia sama putriku. Pak,
Saya janji. Saya bersumpah. Saya benar-benar mau. Artinya, tanda tangan kontrak ini. Kalau kamu berani hianati putriku, kamu harus lepas semuanya yang kamu dapat dari keluarga Fu. Pergi tanpa bawa apa-apa. Ini cuma salinan. Robek aja kalau mau. Aku punya banyak lagi. Fu Lingling. Kamu mau apa sih dari aku? Aku cuma bikin kesalahan yang semua pria lakuin. Harus seketat ini sama aku? Aku ayahmu, bukan musuhmu. Selama bertahun-tahun, Aku harus layanin ibumu. Dan dihina keluarga, Fu. 30 tahun. Hidupku lebih buruk dari anjing. Sekarang kamu nggak butuh aku lagi. Jadi mau tenang aku keluar ya. Dengerin aku. Nggak akan. Seluruh pemakaman ini milikku sekarang. Aku bebas lakuin apa aja. Aku udah korbanin banyak buat ini. Sekarang waktunya aku nikmati hasilnya. Penjaga, tangkap mereka berdua. Sekarang. Selama kamu nggak bisa pergi dari sini hari ini, surat-surat itu nggak akan berlaku. Pemakaman dan Dingseng akan selalu jadi milikku. Kamu gila. Aku ini anak kandungmu. Kamu yang buang ikatan kita duluan. Tapi nggak apa. Karena kamu darah dagingku sendiri. Aku kubur kamu sama ibumu yang mati. Tar. Kamu tuh ya. Bilang tangkap mereka sekarang. Mas Bos? Apa? Kau mati kamu, suamiku itu bos kalian. Berani banget lawan dia. Pemakaman di tanganmu. Tapi semua staf di sini ditempatkan keluarga Fu. Mereka tunduk pada keluarga Fu. Kamu pikir bisa perintah mereka? Di depanku. Oke. Kalian semua yang paksa aku begini. Aku ayahmu. Ayah tetap ayah. Aku nggak boleh sih mari. Aku nggak bisa taklukkan kamu. Bicara. Pak Chen, proyek yang Bapak sebut itu, Mingran udah investasi. Serius? Kamu cuma manfaatin keluarga Fu buat kenalin aku. Aku nggak butuh. Mingran udah setuju investasi di proyek baruku. Keluarga Fu nggak bisa kenalin aku. Kontrak sialan itu nggak bisa tahan aku. Fu Lingling, karena kamu darah dagingku sendiri, aku kasih kamu kesempatan terakhir berlutut. Minta maaf ke aku dan Huyer. Atau jangan salahkan aku. Kalau kata aku, kalau kita masih keluarga. Fu Lingling, kenapa diam aja? Bukannya tadi kamu so jagoan? Nggak apa. Karena kamu harus panggil aku mama. Aku terima kamu jadi setengah anak. Berlutut aja, bilang maaf. Dan aku maafin kamu. Berlutut sekarang. Kamu nggak mau ambil kesempatan. Jangan sampai kamu mati dulu. Baru nyesal. Ini namanya apa? Keadaan udah berbalik. Chen Wenqiang, cuman investasi kecil. Kamu sudah sombong banget ini. Investasi kecil? Fu Lingling, kamu ngerti nggak sih? Mingran itu apa sebenarnya? Itu perusahaan nasional kelas atas. Grup Fu kecilmu bisa bandingin? Yakin? Investasi ke Chen Wenqiang? Orang ini tuh nggak bakat bisnis. Naruh uang, pasti habis semua. Mama juga mau ini. Sedikit yang tahu. Mingran itu punya keluarga Fu. Mingran investasi pas banget. Dengan Mingran di belakang, orang luar nggak akan ejek Papa sebagai pria simpanan. Chen Wenqiang, kamu beneran mau aku berlutut? Chen Wenqiang, kamu mau aku berlutut? Tentu saja. Jangan berani pakai nama keluarga Fu lagi. Keluarga Fu yang kecil itu udah nggak bisa ancam kita lagi. Betul, Fu Lingling. Kamu baru ngebully Huyer kita dan nampar dia berkali-kali. Berlutut itu udah ringan. Kalau menurutku, jangan dilepas gampang gitu. Huyer, dia tadi kan mau ambil kuburan anjingmu. Jadi dia bukan cuma nyakitin kamu, tapi juga Banimu. Jadi dia harus berlutut dan sujud minta maaf ke Bani. Kamu bikin Bani kesal. Harusnya minta maaf dong. Bani itu anakku. Jadi dia kakakmu. Berlutut aja. Minta maaf ke kakakmu. Bilang kakak aku salah. Nanti aku suruh ayahmu lepasin kamu. Gimana? Mimpi aja. Huyer bener. Salah ya harus dihukum. Lagian, kamu selalu sok tinggi. Nggak pernah hormat ke aku. Sebagai ayahmu, hari ini kesempatan bagus. Buat jatuhkan harga dirimu, biar kamu tahu siapa kepala rumah ini. Aku mau berbaik hati demi ibuku, tapi nggak nyangka kamu gali kuburmu sendiri. Biarkan simpananmu hina abu ibuku. Sekarang mau aku berlutut? Oke, kalau gitu nggak perlu kasihani kamu lagi. Kepercayaan dirimu dari proyek Mingran kan? Gua batalin kesepakatan itu sekarang. Halo, kenapa Lingling? Ngapain kamu?
dia matiin. Lebih cepat. Daripada minta bantuan orang lain, kenapa nggak memohon sama ayah tersayangmu? Mungkin karena kamu darah dagingku sendiri, aku biarkan mayatmu utuh. Ya, Fu Lingling, daripada buang waktu, kenapa nggak menjilat ayahmu aja? Siapa tahu, mungkin kamu masih bisa tinggal di Jiangcheng. Ada orang beneran nggak tahu diri. Sampai sekarang masih sok jagoan. Chen Wenjiang, orang di belakangmu itu Mingran kan? Kamu tahu Mingran dan keluarga Fu apa hubungannya? Hubungan apa? Berhenti pura-pura. Gua udah cari tahu, keluarga Fumu nggak ada hubungannya sama Mingran. Keluarga Fu nggak ada hubungan sama Mingran. Terus kamu tahu direktur utama Mingran? Marganya siapa? Nama belakang Fu Lingling. Jangan bilang CEO Mingran juga bermarga Fu. Omong kosong. Kamu nggak coba nutupin sama sekali. Cuma ngarang. Kamu pikir aku bodoh? Waktu Mingran berdiri, keluarga Fu kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu bilang Fu ada hubungan sama Mingran. Fu Lingling. Kamu yang gila atau aku yang gila? Chen Wenqiang, di dunia ini kalian nggak kamu sangka sering terjadi. Jangan sampai kamu menyesal. Menyesal? Gimana mungkin aku bisa menyesal? Sekarang Mingran dukung aku. Masa depanku cerah. Aku kasih tahu kalian semua, Ketua Mingran datang ketemu aku secara pribadi. Dia bilang dia percaya banget sama aku. Akhirnya kamu datang. Duduk sini. Gak usah. Aku kesini cuma mau bilang, kami sangat kagum sama kamu. Kerja yang bagus. Perlakukan istri dan anakmu baik-baik. Mulai sekarang, langit jadi batasmu. Oke. Pasti. Kamu ketemu dia? Gimana mungkin? Paman gak pernah suka Chen Wenjiang. Selalu suruh mama cerai sama dia. Kenapa dia mau ketemu secara pribadi dan bilang percaya dia? Buat tunduk dan minta maaf. Kamu yakin? Kamu ngobrol sama ketua Mingran yang asli? Ya jelas, mana mungkin aku nggak tahu siapa sih Mingran. Fu Lingling, gue peringatin lo. Lo sekarang ada di wilayah gue. Jangan terus bikin gue kesal. Aku nggak nemu apa. Ada orang dari kepala sampai kaki, cuma mulutnya doang yang galak. Lu nggak lihat CEO Mingran baru nelpon suami gua. Fu Lingling berhenti melawan. Belum nggak bisa lawan Mingran. Mingran itu grup terbesar di negara ini. Orang terkaya. Jiangcheng yang kecil nggak bisa goyahin. Gua kasih tahu lo, yang harus lo lakuin sekarang adalah benerin sikap lo itu, ngomong yang manis dan senangkan ibu tiri lo. Ibu tiri? Perempuan nggak tahu malu itu. Yang dang rayu masuknya ke seorang, jadi ibu gua. Jaga mulut lu. Ketua. Anda baik-baik saja? Lo sama ibu lo yang udah mati. Cuma berani karena ada keluarga Fu. Makanya lo berani perintah gua. Dengerin. Keluarga Fu lo itu nggak ada artinya buat gua. Nggak ada harganya sama sekali. Masih berani ngomong gitu ke gua. Hari ini gua bakal kasih lo pelajaran. Dan tunjukin gimana cara hormat sama ayah. Ayah? Lo udah nggak pantas jadi ayah gua? Enggak. Lo nggak pantas jadi manusia. Wah, Fu Lingling. Lo berani banget ya. Kalian semua, gua kasih lo kesempatan terakhir. Tahan dia. Kenapa? Gua yang urus pemakaman ini. Gua sekarang didukung Mingran. Pikirin yang penting. Gue yakin lo bisa mikir sendiri. Maaf, Ketua. Kalian ngapain sih? Kalian gila semua. Lepasin kita. Mereka nggak gila. Mereka tahu mana yang benar. Bahkan penjaga kuburan aja ngerti. Kenapa lo nggak ngatur? Apalagi lo. Lo bodohan kayak nyokap lo. Ngerendahin gua. Gua bahkan ragu nyokap lo punya lo sama cowok lain. Jangan hina nyokap gua. Chen Wenqiang. Lepasin lo. Lepasin gua sekarang. Atau lo bakal nyesel. Masih sok jagoan pas udah tamat, lo nggak bakal nurut sampai dihajar. Hui El, Ngapain buang kata sama dia? bukannya kita udah sepakat, bikin dia sujud ke Bani. Dan ngaku dosanya, panggil dia abang. Hampir lupa. Sayang. Aku bikin anak kamu berlutut dan minta maaf ke anak kita. Kamu nggak keberatan kan? Emang pantas buat dia. Kenapa aku keberatan? Kalian bawa mereka ke sini. Ya, Nona baik. Maaf Bu Direktur, saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Jalan. Bu Direktur, berlededet. Mimpi lo. Kau pasti mati. Bye Hui Er, kau akan menyesal. Kau menyesal? Di mana? Nggak kelihatan tuh. Yang gue tahu, rasanya enak banget. Fu Lingling, Kau nggak pernah nyangka kan? dirimu berlutut
anjing suatu hari, ha? Ling, aku bukan ayah yang kejam. Asal kamu minta maaf dengan baik, panggil Hui Mama. Mungkin aku kasih kamu makan, dan biarkan kamu tinggal di Jiangcheng. Semua menang. Gimana? Ya, Fu Lingling. Mana panggilan mama? Kalau kamu bilang manis, kalau bikin aku senang, mungkin aku kasih angpau gede buat hadiah. Gimana? Mimpi? Mending gua mati daripada tunduk ke sampah kayak lu. Jalang. Keras kepala banget sampai mati. Tekan kepalanya. Hari ini gua patahkan semua tulang di tubuhmu. Coba aja kalau berani. Coba aja. Ling, kamu oke? Aku baik. Siapa yang kasih kamu nyali? Ganggu keluarga Fu? Kamu siapa? Berani banget bikin rusuh di sini. Kamu pukul aku? Gila ya? Tahu aku siapa? Kenapa mukul orang? Kita panggil polisi. Justru karena aku tahu kamu siapa, aku berani gini. Kamu. Ini balasanmu ke keluarga Fu setelah bertahun-tahun. Udah tahu. Kamu cuman cewek mata nggak punya hati. Aku pikir paling kamu cuman pamer sedikit di luar. Tapi sekarang, kamu berani bully Ling. Ling, bukannya hari ini pemakaman ibumu? Ada apa di sini? Pemakamannya? Mereka hancurin seluruh pemakaman Chen Wenqiang dan selingkuhannya. Curi makam ibu. Mereka hancurin batu nisannya. Dan sekarang, mereka mau aku berlutut minta maaf. Chen Wenqiang. Berani banget kamu. Siapa sih lo? Urusan keluarga kami, bukan urusan lo. Wenqiang, katanya ketua Mingran sangat menghargai kamu. Terus, sekarang nggak kenal dia. Dia pamanku. Fu Zeting. Jadi kamu Fu Zeting, anak buangan yang diusir keluarga Fu. Siapa bilang aku anak buangan? Sejak aku masuk keluarga Fu, aku nggak pernah lihat kamu. Nggak pernah ambil alih bisnis keluarga Fu. Kalau bukan buangin terus apa? Kamu nggak pernah lihat aku. Itu karena kamu nggak layak. Fu Lingling. Aku kira kamu bakal bawa orang besar buat backing. Tapi ternyata berbeda double istimewa. Kuulangi sekali lagi, berlutut dan minta maaf. Panggil Hui ibu kamu demi hubungan kita dulu. Mungkin aku ampuni nyawamu. Chen Wenqiang, mulutmu besar banget ya. Suamiku didukung Mingran. Keluarga Fu kecilmu nggak ada apa-apanya. Fu Lingling. Seluruh keluargamu pasti udah mati semua ya. Makanya kamu harus bawa paman nggak berguna ini. Tutup mulutmu. Kamu pukul aku. Itu baru permulaan. Fu Lingling. Kamu sudah gila ya? Kamu pukul aku, mau mati kamu? Kenapa nggak boleh pukul kamu? Kamu curi makam ibuku. Hancurin batu nisannya, rusakin pemakamannya. Aku bisa bunuh kamu. Ibumu itu buta dan bodoh. Dia ambil makam yang udah aku pesan. Dia nggak bisa dikubur. Dia pantas dapat itu. Kamu Fu Lingling. Kamu nggak akan nangis sebelum melihat Tori mati. Udah sampai sini, masih nggak mau mohon. Harga dirimu itu berharga banget ya. Lebih dari nyawamu. Dia andalkan pamannya yang nggak berguna buat lindungi dia. Kalau gitu lakukan. Kita lihat siapa yang bisa lebih besar dari ketua Mingran. Fu Lingling, aku pikir karena kamu anak kandungku sendiri, aku biarkan kamu hidup. Tapi sekarang, kamu gali kuburanmu sendiri, sendirian. Jangan salahkan aku kalau kejam. Kalian, tahan mereka berdua. Siapa berani gerak? Chen Wenqiang, kalau berani sentuh Ling di depan mataku, kamu pulang dalam detik. Omong besar kamu. Kamu pikir kamu siapa? Ngomong gitu sama aku. Ketua grup Mingran. Itu cukup buat ngomong. Ketua Mingran? Lucu banget. Kamu pikir aku nggak tahu muka ketua itu kayak gimana? Fu Lingling, pamanmu ini pasti orang bodoh. Bohong aja nggak bener. Ketua Mingran, mana mungkin dia bisa? Betul. Pak Chen baru aja tutup kesepakatan sama ketua Mingran. Berani nipu. Kamu beneran lucu. Kalau kamu ketua Mingran Group, berarti aku emaknya. Kamu Chen Wenqiang, kok kamu yakin banget? Punyamu yang asli, ketua Mingran. Kira aku bodoh? Aku bisa bedain asli sama palsu. Meskipun orang yang aku temui bukan ketua asli, kamu tetap nggak mungkin asli. Kamu pamannya Fu Lingling. Keluarga Fu nggak ada hubungan sama Mingran. Jadi kamu nggak mungkin dia ketua. Gimana kalau gue beneran ketua Mingran? Gue bakal berlutut dan sujud 3 kali. Panggil lu papa. Gimana? Nggak usah. Anak kayak lo. Aib gue. Kalau gue bisa buktiin, gue ketua Mingran yang asli. Gue mau lu berlutut di makam adik gue Shinran, berlutut dan minta maaf. Akui semua dosa lo. Dan lakuin. Siaran langsung. Oke. Chen Wenqiang. Semua kesombongan lo dari kesepakatan itu. Sekarang gue tunjukin lo
Rasanya jatuh ke neraka. Silakan. Halo, kenapa? Chen Wenqiang, Mingran batalin proyek lu. Udah tamat. Apa? Apa? Gimana, Chen Wenqiang? Sekarang masih bisa sombong lagi. Udah ku bilang kan, Mingran bukan punya keluarga, Fu. Tapi terikat sama mereka. Erat banget. Kamu yang bikin, kamu tutup jalanmu sendiri. Sayang, maksudnya apa? Mereka bilang apa? Aku dengar kayaknya Mingran dan proyek Pacen dibatalin. Apa? Sayang, nggak mungkin. Tunggu. Kontakku di sana itu asisten Huang. Tapi soal di telepon tadi bukan asisten Huang sama sekali. Kamu pikir orang sembarangan bisa tipu aku? Kamu pikir aku percaya? Kamu pikir aku bodoh? Jadi itu palsu. Fu Lingling. Kamu terus main-main gini. Ini permainan buat kamu. Betul. Dan Pacen juga bilang, Direktur Mingran, hubungi dia langsung. Bilang suka sama dia. Kenapa mereka tiba-tiba buang Pacen gitu aja? Pasti ada yang main-main sama kita. Paman. Paman beneran hubungi Chen Wenqiang? Paman. Apa beneran hubungi Chen Wenqiang? Aku nggak bisa muncul. Pergi ke Dingseng, tes karakter Chen Wenqiang. Dan selagi di sana, kasih dia pelajaran. Baik, Ketua. Ketua Mingran yang kamu sebut itu, apa itu dia? Gimana kamu dapat foto Ketua Mingran? Cuma foto dari internet. Kira kita bodoh. Foto kayak gini. Aku bisa cari ratusan. Terus kenapa? Itu bikin aku Ketua Mingran. jadi foto sembarangan. Bisa buktiin siapa? Seseorang sekarang palsuin identitas orang. Segampang itu sekarang. Fu Lingling. Aku nggak punya waktu buat ini. Kamu punya dua pilihan sekarang. Berlutut dan memohon. Atau mati. Pilih satu. Pilih. Pai Huyar. Kamu beneran tunjukin betapa beragamnya spesies bisa jadi. Kamu. Cukup Fu Lingling. Aku nggak punya waktu main permainan ini. Buktiin diri terus-terusan. Kamu bilang cowok di foto itu adalah ketua kan? Kalau kamu berani, bawa orang itu ke sini. Hadapin aku. Iya, Fu Lingling. Bawa aja dia keluar. Nanti semuanya jelas. Kecuali kamu nggak berani. Oke. Oke. Cepet banget setujunya. Emang bisa panggil orang ke sini. Kalau nggak ada yang datang, kamu bakal kelihatan bodoh. Ya, mana buktinya kamu udah telepon? Siapa tahu kamu cuma ngulur waktu. Bener. Waktu kita juga berharga. Nunggu di sini sama kamu. Mau apa sih? Kamu tahu aku kan? Aku baik hati. Karena dulu kamu temennya sahabat kuliahku. Ayo selesain yang tadi. Lakuin sekarang. Tapi kali ini sama pamanmu juga. Jangan kelewatan. Kelewatan? Sayang, aku keterlaluan ya. Enggak, sama sekali. Setelah yang mereka lakuin ke kamu, ini hukuman ringan banget. Lingling, apa yang belum dilakuin? Berlutut. Brengsek. Mimpi aja. Mati kamu. Fu Lingling. Gak nyangka kan bakal lihat. Jadi kamu berlutut. Anjing suatu hari, hah? Mereka maksa aku berlutut ke abu anjing itu dan minta maaf. Apa? Kalian gila semua ya? Chen Wenqiang, Lo biarkan selingkuhan lo. Curi makam kakak gua. dan hancurin batu nisannya. Sekarang lo paksa Lingling. Berlutut di abu anjing. Lo mau mati ya? Terus kenapa? Dia anak gua. Gua bapaknya. Gua mau ngapain dia juga terserah gua. Anak harus nurut bapak. Itu aturannya. Lo, kenapa? Kok lama banget? Mulai takut? Kalau lo bisa bawa Plus Mingran Group ke sini, kita juga bakal berlutut minta maaf. Lo marah banget sekarang. Karena lo tahu lo nggak bisa lakuin. Jadi lo cuma ngulur waktu kan? Menurut gua sih, Huier, lo terlalu baik. Kalau gua sih, gua suruh anak buah gua patahin dua kaki mereka, terus paksa berlutut di makam Bani. Chen Wenqiang, lo bukan manusia. Kakak gua cinta lo sepenuh hati. Dia kasih lo Dingseng Group dan pemakaman buat lo urus. Dan ini balasan lo ke dia. Diam! Lo siapa berani ngomong? Fusionan baik sama gua. Di keluarga Fu, gua menderita bertahun-tahun. Lo lihat itu? Lo lahir udah kaya raya. Orang kayak gua menderita. Lo ngerti? Penderitaan lo? Gak ada yang maksa lo nikah.
Nggak ada yang paksa lo masuk keluarga Fu. Lo sendiri yang bikin ini semua. Semua gara-gara keserakahan lo. Keserakahan lo yang bikin gini. Mau duit tapi nggak mau kerja. Mau harga diri laki-laki, tapi benci jadi miskin. Kerjanya ini nggak ada ya yang gampang. Fu Lingling, siapa yang kasih kamu nyali? Ngomong sama aku. Kayak gini, terus-terusan. Aku ini ayahmu. Sejak kau selingkuhi mama, biarkan simpananmu curi makam mama, hancurin batu nisannya. Bahkan maksa aku berlutut minta maaf ke Abu Anjing. Kau bukan ayahku lagi. Punya ayah kayak kamu adalah aib seumur hidupku, Fu Lingling. Oke, kalau gitu, dasar anak kurang ajar. Aku cari kesempatan buat kasih kamu pelajaran. Dan kamu bukannya mau telepon orang, ayo telepon. Aku mau lihat siapa yang bisa kamu bawa. Aku nggak percaya Bos Mingran bakal datang demi kamu. Oke, Chen Wenjiang. Lihat aja nanti. Hari ini aku bikin kamu mati nggak tahu kenapa. Paman, telepon sekarang. Biar mereka semua lihat siapa badut sebenarnya di sini. Oke. Asisten Li, aku di kuburan. Kesini sekarang. Chen Wenjiang, semoga nanti kamu nggak terlalu jelek. Semoga nanti kamu nggak kelihatan jelek banget. Omong doang mah gampang. Kamu harus panggil bala bantuan. Nggak peringatin lu, banyak omong sekarang. Nggak matang Anda datang bantu. Lu nggak bakal sempet. Ya, bentar lagi lu bakal buka mulut dan gonggong kayak anjing. Nggak ada waktu buat sombong lagi. Chen Wenjiang, Nana udah baik banget sama kamu. Demi mama. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Kalau kamu beneran menyesal dan ngakuin kesalahanmu, kamu boleh tinggal di Jiangjiang. Tapi syaratnya, kamu serahin Bai Lian. Fu Lingling, siapa lu berani ngomong gitu? Mau bikin gua musuhan sama Hui Er? Mimpi aja lu. Hui Er, dia cinta sejati gua seumur hidup. Apapun yang terjadi, gua nggak bakal tinggalin dia. Cinta sejati lu. Terus gimana mama? Mama lu? Gua cuma bilang ini sekali lagi. Dia cuma sapi perah gua, nggak lebih. Papa bilang sama akulah yang paling dia cintai seumur hidupnya. Udah mulai dingin. Baju sial buat papa ya. Nggak ada yang lebih bagus dari buatan tangan sendiri. Chen Wenjiang, gue bakal bikin lu nyesal. Menyesal? Coba lihat gimana caramu bikin aku menyesal sama pamanmu yang pecundang itu. Fu Lingling, biar aku jelaskan situasinya. Aku Chen, aku bukan orang yang dulu lagi. Keluarga Fumu nggak bisa ancam aku lagi. Chen Wenjiang, aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Macam-macam? Terus kenapa? Aku punya kuasa. Aku bisa lakuin apapun. Fu Lingling, waktu keluargamu menginjak orang lain. Apa itu namanya menindas? Sekarang kamu jatuh. Mau minta ampun? Keluarga Fu pernah menindas siapa? Chen Wenjiang tahu kebenarannya. Aku nggak tahu. Kalau keluargamu beneran baik sama aku, kenapa setelah 30 tahun aku masih di luar Santo Pusat? Sekarang mau baik-baik? Telat. Ya, sekarang takut dan menyesal, sekarang bicara manis. Kemana aja dari dulu? Oke, Chen Wenjiang. Jadi dalamnya, begini cara pikirmu. Kamu menjijikan. Kalau begitu, aku nggak perlu kasihani kamu lagi. Aku nggak butuh itu. Berhenti sok jadi orang suci. Biar aku bilang, semua orang Fu, kalian semua menjijikan. Apa? Bukannya kamu manggil si Om Mingran? Kesini? Mana dia? Rektor. Pak Ketua. Apain di sini? Mana Li? Pak Ketua, Li lagi di jalan. Tapi dia bilang ada berkas penting buat Bapak. Jadi saya duluan. Fu Lingling, Fu Zeting. Jangan bilang cowok ini yang jadi ketua. Kamu pikir aku buta? Jangan bilang Ketua Mingran habis oplas. Kalau nggak sanggup, jangan sok jagoan. Pura-pura kuat sampai hancur. Sakit kan? Ternyata kamu... Maksudnya aku kenapa? Awas kamu ya, berhenti liatin aku gitu. Dengan percaya sama Om. Om bakal buat mereka bayar semua ini. Ngomong apa sih kamu? Kamu bunuh orang, tapi gak bisa lolos. Begitu aja. Apa-apaan sih? Gue bunuh orang? Nggak ada bukti, omong kosong. 30 September, jam 1 pagi.
Lo nyetir mabuk terus nerobos lampu merah. Nabrak BMW langsung. Terus lo kabur dari situ. Terus, mau detail lagi? Nggak mungkin, Hui Er. Lu beneran bunuh orang. Enggak. Jangan pikir lu bisa fitnah gua. Kalau ini gimana? Terus cuma foto bisa dipalsuin. Kalau lo mau fitnah gua, lo pasti nekat. Masih mau ngelak? Ini gimana? Siapa tuh? Lihat-lihat dong. Kayak gua ngomong sama lu. Nona. Muda. Tolong. Itu bukan aku. Itu palsu AI. Ibuku masih hidup. Kenapa nggak tolong? Kamu bunuh dia. Kamu tahu nggak? Nyetir mabuk, bunuh orang, plus nabrak lari. Aku bakal buat kamu bayar buat kakakku. Sayang, tolong aku. Aku nggak mau mati. Anda tahu siapa wanita itu? Aku takut banget waktu itu. Aku nggak sengaja kabur. Kamu suruh aku tutupin kecelakaan itu buat kamu. Yang ini ya. Sayang, aku beneran nggak sengaja. Lantas aja aku nggak bisa temuin bukti. Jadi kamu dalangnya. Iya. Terus kenapa kalau iya? Tenang aja. Ada aku. Mereka nggak bisa sentuh kamu. Kalau tanya aku, oh iya kita sebenarnya lakuin hal yang bagus. Kamu bilang apa? Apaan? Aku salah? Aku udah lama berharap nenek tua ini mati. Aku cari pembunuhnya. Buat berterima kasih. Gak nyangka. Ternyata Hui kita. Hui, kamu sayangku. Chen Wenqiang, kamu bajingan. Iya. Aku bajingan. Aku nggak punya hati. Aku pemburu harta. Terus kenapa? Maki aku susu kamu. Kamu nggak tahu. Rasanya lihat muka itu tiap malam. Betapa menderitanya aku. Ling Ling, papamu itu pria paling sempurna sedunia. Tiap hari jadi, dia maksa aku beliin hadiah. Di umur segitu. Menjijikan. Kalau dari papa, aku suka. Tapi waktu ketemu Huiku, aku sadar apa itu cinta sejati. Kalau menurutku, kamu harusnya berterima kasih ke Hui. Kalau dia nggak bunuh mamamu, apa kamu bisa warisi kerajaan Fu secepat ini? Ling Ling, Chen Wenqiang, kamu bakal masuk neraka. kamu masih pikir aku masih suami numpang yang penurut? Dengar ya, aku punya Mingran di belakangku. Keluarga Fu nggak bisa sentuh aku. Di Jiangcheng, aku bisa berbuat sesukaku. Oh ya. Sayang rencanamu. Kau gagal. Ketua, kenapa kamu di sini? Aku bukan ketuanya. Orang ini yang ketua. Ketua Anda bercanda kan? Masa dia ketuanya? Lo pikir lu siapa? Ngapain gue bohong? Gua nggak pernah lihat dia. Masa dia ketuanya? Ya, jelas nggak pernah. Ketua Mingran, lo nggak pantas ketemu. Orang kayak lu, kalau nggak nikah sama keluarga Fu, lo nggak berhak berdiri di sini. Nggak sama sekali. Udah gua bilang dari dulu. Mingran punya keluarga Fu. Tapi lu nggak dengerin. Lihat sekarang jadinya gimana? Ini salah lu sendiri. Ling Ling. Papa salah. Tolong maafin papa kali ini. Maafin lo, sekarang baru merasa salah. Kemana aja tadi? Kemana kesombongan lo tadi? Gue nggak tahu lo itu ketua Mingran. Kalau gue tahu gue nggak bakal gini. Tolong ampuni gue. Lagian, gue ini ipar lo. Gue ayah kandung Ling Ling. Diam. Lo nggak pantas. Ipar, sekarang baru ngaku, lo keluarga Fu. Bukannya lo bilang mereka jahat sama lo. Bukannya lo bilang 30 tahun, lo menderita dalam diam. Aku salah, maafin aku. Waktu itu aku udah nggak waras. Lepasin aku. Ling Ling, pikirin dong. Aku besarin kamu 20 tahun.
Kamu nggak bisa biarin aku mati. Kamu nggak bisa. Liatin ayah kandungmu mati. Ling. Ayah kandungmu. Kamu ngehina ibuku. Maksa aku berlutut. Apa waktu itu? Kamu ngerasa jadi ayahku? Chen Wenqiang, 20 tahun. Nggak nyangka. Akhirnya aku tahu siapa kamu. Chen Wenqiang, Mingran Group. Kamu tahu sekuat apa kami. Aku nggak cuma bikin kamu pergi dari Yangzheng. Aku bakal pastiin kamu jadi orang yang dibenci semua orang di seluruh negeri ini. Dan kalian bertiga, 2 kaki tangan dan 1 pembunuh. Aku bikin kalian menyesal hidup. Maaf Pak Ketua, aku tahu aku salah. Tolong ampuni kami. Huier yang menyuruh kami. Kami beneran nggak tahu. Tolong lepasin kami. Kalian. Ling. Bukannya kita sahabat baik? Sahabat baik? Bai Huier, berani banget kamu ngomong gitu. Waktu kuliah dulu, aku beneran anggap kamu temen. Tapi kamu sebar. Fitnah kotor soal aku. Curi proyek skripsi aku. Terus fitnah aku nyontek, lepasin kamu waktu itu. Udah cukup baik dari aku. Ling, aku tahu aku salah. Sekarang aku sadar, cuma kamu yang peduli sama aku. Tolong lepasin aku. Kita masih temen kan? Lepasin kamu? Terus siapa yang lepasin aku? Mamaku bisa balik nggak? Kamu pukul mamaku dan rusak pemakamannya. Pai Huier, keluargaku hutang apa sama kamu? Ling, aku nggak sengaja. Aku nggak tahu itu mama kamu. Kalau aku tahu, pasti aku bawa dia ke rumah sakit. Enggak, kamu. Kalau tahu itu mamaku, kamu pasti seneng banget. Kamu pikir aku nggak kenal kamu? Pai Huier, aku kenal kamu lebih dari siapapun. Orang kayak kamu, tempatmu di neraka. Nyawa bayar nyawa, nggak ada jalan keluar. Semua bukti bakal aku kasih ke polisi. Kamu bakal mati karena ini. Jangan. Sayang, bukannya kamu paling cintaku. Tolong aku nggak mau masuk penjara. Lepas. Kalau bukan gara-gara lu, jalang. Apa gua bakal kayak gini? Kerjaanmu cuma bikin masalah. Emang bisa apa lagi sih lu? Pak Ketua, aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Aku nggak mau di penjara. Aku mohon. Aku beneran nggak mau di penjara. Aku udah mikir, lakuin ini ke kalian. Emang kejam banget. Tapi masalah ini harus diselesaikan. Kalian berdua, cuma satu yang bisa keluar dari sini. Ini kesempatan terakhir kalian. Kalau enggak, ketemu di pengadilan. Nggak mau. Itu nggak adil buat aku. Oke. Sayang, bukannya kamu bilang cinta aku. Kok bisa kamu gini? Cinta kamu? Aku jadi kayak gini. Semua gara-gara kamu. Udah lama pengen pukul kamu. Kenapa kalian nggak mau bantu aku? Kalian udah ambil banyak dari aku. Kalian buta ya? Pikir baik-baik, kalian berdua. Kalau bukan gara-gara Pai Huier, kalian berdua bakal kena masalah kayak gini. Betul, kalau bukan gara-gara kamu. Mana mungkin kita berurusan sama keluarga Fu. Semua ini salah aja kamu. Pai Huier, kamu yang bawa kita ke sini. Bilang kamu udah beli makam ini. Ngapain kita bantu kamu? Ini that's Fu Ling. Sekarang kita musuhan sama Fu. Kita juga tamat di Yangzheng. Ini semua salah kamu. Syukur kita nggak bunuh kamu. Ngapain kita bantu? Kamu sendiri yang cari masalah. Kamu pantas mati. Kalian, aku yang cariin kalian kerja. Tapi kalian anak kalian. Aku yang beliin semua. Dan kalian perlakuin aku gini. Rasain. Sayang, jangan pukul aku. Aku lagi hamil anakmu. Apa? Aku bilang, aku hamil. Jangan pukul aku. Kamu mau keluarga. Chen punah, ya? Yakin itu anaknya? Bukan punya cowok lain. Omong kosong. Dia satu-satunya. Punya siapa lagi? Jangan fitnah aku. Oh ya? Chen Wenqiang, hasil cek kesehatanmu. Kamu belum ambil kan? Aku ambilkan. Di sini tertulis, gara-gara gaya hidupmu nggak sehat. 2 tahun lalu kamu kena sperma lemah, kecuali bayi tabung. Kamu nggak bisa punya anak lagi. Dasar jalang. Berani-beraninya selingkuh. Chen Wenqiang, ini cinta yang kamu kejar. Aku beneran nggak nyangka. Kamu suka diselingkuhi ya? Fu Ling, diam. Ini anaknya. Dia satu-satunya cowokku. Kamu berhenti fitnah aku. Aku udah habiskan banyak uang buat kamu. Kamu bikin aku susah. Berani-beraninya selingkuh dariku. Akan kubuat kamu mati. Mama, tenang aja. Aku akan buat mereka menyesal hidup. Hianati aku. Ketua Ling. Udah aku urus dia. Boleh pergi? Siapa bilang kamu boleh pergi? Tunggu, kamu tadi bilang kalau aku bunuh jalang ini, kamu bakal lepasin aku. Coba aku bilang gitu. Aku nggak pernah dengar Apa? Chen Wenqiang. Aku boleh baca lagi dari kamu. Ingkar janji dan pengkhianatan. Bukannya itu trik andalanmu yang kamu lakukan ke mama
Hari ini kamu bakal bayar semuanya. Aku kasih tahu kamu sesuatu. Kamu cuma perlu lewati pemakaman Mama. Full group bakal jadi milikmu semua. Nggak mungkin. Kamu bohong ke aku. Kamu selalu meremehkan aku. Kenapa kamu kasih full group? Aku dari semua orang. Nggak mungkin. Ini dokumen transfer full group. Ini wasiat Mama. Wenjiang, saat kamu baca surat wasiat ini, mungkin aku udah pergi. Tolong jaga Lingling ya. Lingling memang kelihatan dingin, tapi sebenarnya dia masih sayang sama papa. Aku juga tahu, kamu kesal sama aku. Malah karena gue 30 tahun. Aku nggak bolehin kamu ikut urusan full group. Orang pasti ngomongin, aku nggak mau kamu digosipkan. Dibilang suami yang ditanggung istri. Tapi sebenarnya kita bersama karena cinta. Cuman itu alasannya. Kalau kamu kerja di full untuk beberapa waktu dan buktikan dirimu, aku rasa gak ada yang akan jelek-jelekin kamu. Setelah aku pergi, Lingling dapat Mingran. Dan full group jadi milikmu sepenuhnya. Aku pikir kamu pasti seneng kan? Aku udah bisa bayangin kamu di acara pers full group. Berdiri tegak dan bangga. Nggak mungkin. Kalian semua bohong sama aku. Ini nggak mungkin. Zewenjiang, demi perempuan kayak dia, kamu khianatin Mama. Menyedihkan banget. Tapi menurutku kamu udah dapat balasannya. Keluarga Fu kasih makan kamu, bukan buat tikam bosmu dari belakang. Kalau ngerasa keluarga Fu kekecilan, ya nggak usah tinggal di sini. Oh ya, jangan tinggal di perusahaan manapun di Jiangzheng. Pak Direktur, tolong jangan blacklist kami. Kami tahu kami salah. Saya punya orang tua dan anak yang harus dinafkahi. Saya hidup dari gaji ini. Pak Direktur. Kok kalian khianatnya aku? Nggak pikir 2 kali ya. Lagian, urusan keluargamu. Apa urusannya sama aku? Dan kalian berdua, Ronding sembunyi di Jiangzheng. Jangan nongol-nongol. Jangan sampai kelihatan sama aku. Kalau enggak, jangan salahin aku kalau kejam. Lingling tenang aja. Mulai sekarang, kami bakal jauh-jauh. Nggak ganggu kamu. Lingling biarin mereka gitu aja. Iya, mereka nggak ngapa-ngapain juga sih. Cuma numpang Bai Hui Er buat pamer. Asal mereka jauh dariku, aku bisa lepasin mereka. Kalau dia? Dia, aku bakal buat dia bayar semua perbuatannya. Nggak bakal aku biarin. Dia bunuh ibuku, curi lahan makam ibu, hancurin nisan ibu, bahkan otak-atik abu ibu. Tiap hal ini pantas mati. Oke, paman jagain. Nggak mungkin. Kamu nggak pernah sayang aku. Kalian semua meremehkan aku. Kemana mungkin kamu kasih aku keluarga Fu? Dasar bajingan. Ini semua salahmu. Anak-anak kehilangan kerjaan bagus. Saudara-saudara, hajar dia sampai mati. Suratku. Jangan injak suratku. Mabuk nyetir dan pembunuhan. Diam di situ. Lepasin gua nggak perlu siapa-siapa. Itu nggak sengaja. Hei, jangan pergi. Lepasin gua. Siapa lu? Lo mau apa? Apa aja Pan ini? Waktu lo lakuin semua hal menjijikan itu, pernah kepikiran nggak hari ini bakal datang? Hari ini kita bakal kasih lo pelajaran. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Tenang aja, kita bakal kasih lo pengalaman yang nggak bakal lo lupain di penjara. Sialan. Sebenernya nggak sih? Lo minta dihajar ya? Gue lakuin yang bener. Mulai hari ini aku CEO Fu Corporation. Aku bos di sini. Ini punyaku. Halo semua. Kamu kenapa nggak hormat sama aku? Siap. Hormat. Bagus. Permen loli kesukaan Lingling. Lingling, mau ketemu ayah ya? Ayah kangen kamu. Lihat ini nih, permen kesukaan kamu. Ayo pulang sama ayah. Mama udah nunggu buat makan malam.
ya. Aku menang lomba menulis lagi. Masa sih? Ling-Ling kita pinter banget. Mau makan apa? Mama buatin. Chen Wendiang, Kapan kamu berubah? Mau aku usir dia. Dia bukan siapa-siapa. Biarin aja dia di sini. Mama, maafin Ling-Ling. Lama banget baru bisa makamin Mama. Mama, Ling-Ling kangen banget sama Mama. Kenapa Mama nggak datang ke mimpi nemuin Ling-Ling? Mama nggak tahu ya. Di rumah, Ling-Ling sendirian sekarang. Mama lupa ya. Ling-Ling takut gelap. Ling-Ling. Mama. Akhirnya Mama datang juga. Ling-Ling, jangan sedih. Kamu nggak bisa lihat Mama. Tapi Mama selalu ada di sisimu. Dalam segala hal. Mama nggak akan pernah ninggalin kamu. Mama. Balik dong, Mak. Balik ya, Ma. Dasar anak bodoh. Kalau udah meninggal, mana bisa balik lagi. Mama bakal datang lagi kok. Mama. Tenang aja. Aku bakal urus Mingran dan Fu. Dengan baik. Aku nggak akan ngecewain Mama. Sindan, aku datang nemuin kamu. Lagi musim dingin, pakai ini. Biar hangat. Kamu bisa minta orang lain beliin buat kamu. Ngapain repot? Rajut sendiri. Yang beli di toko nggak sebagus ini. Ini dari hatiku. Pakai ya. Suka? Suka banget. sayang. Makasih banyak ya. Makasih sayang. Sindan. Aku nyesel sekarang. Bawa aku pergi sama kamu. Proyek tahun ini semuanya capai target. Untuk sisi selatan, pakai desa. Chen Wenjiang bunuh diri. Di makam istrinya. Bersihin. Jangan kotor makam Mama. Baik. Mama, semoga kehidupan selanjutnya damai. Dan penuh bahagia. Lanjut ya. Proyek sisi selatan. Total anggaran konstruksi tahun ini sekitar 7,88 juta.